Saya masih ingin membahas tentang ESG dan ini penting sekali bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman dan tentu saja adalah kompetensi kita tentang sesuatu yang tengah menjadi pedoman di dunia internasional. Jangan lupa anak-anak muda, sekarang hampir semua perusahaan transformasinya arahnya adalah pada ESG. Dan saya minta para CEO tidak hanya membentuk kompetensi pada orang-orang yang melakukan strategic planning saja, tetapi pada seluruh elemen. Karena produk itu harus berbasiskan ESG, corporate culture, digital culture juga harus berbasiskan ESG, service berbasiskan ESG, produksi, fasilitas, pengolahan limbah, hubungan masyarakat, komunikasi harus berbasiskan ESG. Apa itu ESG? Saya sudah jelaskan kepada Anda semua, environment, social, and governance. Ini adalah sebuah gelombang perubahan yang sangat besar. Karena bumi semakin padat dan semakin panas, tentu saja kita memerlukan cara-cara baru. Kasusnya semakin bertebaran dan kalau kita gunakan dengan baik, ESG ini bisa menjadi benih-benih kebaikan dan tentu saja sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan baik, ini menjadi benih-benih keributan. Apalagi kalau kita tidak punya kompetensi dan pemahaman yang jelas. Kalau hal-hal positifnya sudah jelas lah, dia akan mencegah terjadinya kerusakan, perusahaan akan jadi lebih wise, profitnya akan lebih baik. Karena 10% dengan melakukan penerapan ESG berbeda dengan 10% tanpa ESG. Itu sudah diperas habis tuh, menimbulkan kerusakan banyak 10% tanpa ESG. Tapi kalau 10% dengan ESG, wah itu sudah menimbulkan dampak positif yang besar pada masyarakat. Dan ini akan membangun apa yang disebut sebagai woke culture. Apa itu woke culture? Woke culture itu bukan jalan, tetapi artinya ini adalah budaya yang berkeadilan, yang memberikan fairness kepada kehidupan. Nah, ini bisa menjadi alat transformasi. Ini positifnya. Negatifnya tentu saja bisa jadi alat pemerasan, bisa menjadi karena kita tidak paham dengan rating, tiba-tiba kita terganggu reputasi kita karena lembaga ratingnya kemudian tiba-tiba berubah. Mari kita lihat kasus-kasusnya. Apa yang terjadi belum lama ini menarik sekali. Tiba-tiba kita membaca tweet dari Elon Musk. Elon Musk tiba-tiba mengatakan ESG is a scam. Wow, mengerikan sekali. Elon Musk kita ketahui adalah tokoh yang sangat dipercaya yang sekarang telah memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk membeli kendaraan yang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itulah banyak orang membeli di barat karena mobilnya itu bagus sekali. Ternyata yang kemudian terjadi adalah dia dikeluarkan dari Standard & Poor's. Padahal sebelumnya dia sudah masuk dalam rating global company yang dianggap sangat patuh pada ESG. Tapi tiba-tiba tidak ada. Sementara lawannya Exxon yang memproduksi minyak yang dianggap merusak lingkungan itu masuk dalam top 10 dan marahlah Elon Musk. Dia mengatakan bahwa ESG adalah penipuan. Dan kenapa begitu terjadi? Jawabnya sangat simpel sekali. Karena ini bukan aspek semata-mata environment, tetapi ada social and governance. Dianggapnya Elon Musk sering berbicara sembarangan sehingga harga sahamnya bisa bergerak sendiri, tiba-tiba naik dan tiba-tiba bisa turun. Kemudian dia juga menciptakan kondisi kerja yang tidak begitu baik, bahkan di beberapa tempat di sana ada diskriminasi rasial. Tapi Elon Musk cukup marah. Jadi kasus seperti ini akan terjadi sebetulnya karena standarnya ini memang belum banyak dipahami. Dan yang kedua, standarnya bisa tiba-tiba diubah beberapa elemen-elemennya oleh lembaga rating atau karena mereka menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Yang lebih menarik lagi, ini tidak hanya terjadi pada perusahaan tetapi juga terjadi pada pemerintahan daerah atau negara bagian. Kalau di Amerika negara bagian, siapa yang kena? Mereka yang penduduknya atau masyarakatnya ternyata melakukan investasi pada bidang-bidang yang dianggap harus dikeluarkan dalam ESG. Kita ketahui ada sejumlah industri yang dianggap musuh bagi ESG. Dan sebagian negara itu justru mendapatkan pendapatan terbesar dari situ. Misalnya saja tembakau. Coba kalau Anda pergi ke Kediri, Kudus, pendapatan terbesar dari apa? Dari cukai, kalau negara dari cukai apa? Cukai rokok. Pekerjaan masyarakatnya apa? Ya industri rokok begitu. Bahkan di Kediri airportnya dibangun oleh salah satu perusahaan rokok begitu. Jadi kontribusinya sangat besar. Kemudian juga ada industri lain yang dilarang yaitu di bidang palm oil misalnya. Ya minyak sawit. Kemudian juga senjata yang bisa membunuh. Dan tentu saja adalah oil and gas serta batu bara. Kita ketahui ada 2 gubernur yang ngomel-ngomel. Belakangan tambah lagi beberapa gubernur di Amerika. Yang pertama adalah gubernur Florida dan Texas. Kalau Texas persoalannya sederhana. Karena di negara bagian itu mereka menghasilkan senjata dan juga oil and gas. Tentu saja gubernurnya marah dan melarang lembaga pemerintahan berhubungan dengan lembaga-lembaga yang menerapkan ESG. Loh, repot kan ini? Kemudian di Utah juga gubernur yang ngomel. Kenapa? Karena tiba-tiba ratingnya diperlakukan negatif karena mereka
dianggapnya tidak memiliki water supply yang baik. Ya tahu sendirilah Anda, Utah itu kan padang pasir. Dan ini dianggap water supply-nya tidak diperhatikan sehingga ini buruk bagi para investor. Inilah benih-benih keributan. Jadi menurut saya ini tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi di sini. Masih banyak lagi perusahaan lain, misalnya McDonald, ratingnya tiba-tiba naik. Proteslah banyak orang. Kenapa? Karena dia hanya menambah recycle bin di sejumlah negara di Prancis dan di Inggris begitu. Juga ada kontroversi lain, yaitu mengenai lembaga rating yang paling laku di dunia. Namanya Morgan Stanley Capital International. Ini adalah lembaga yang langsung kita berpikir ini pasti punyanya Morgan Stanley. Sebuah perusahaan yang sangat besar, berpengaruh. Ternyata sudah didivestasi tahun 2007 kalau saya tidak salah. Jadi Morgan Stanley Capital International bukanlah Morgan Stanley seperti yang kita kenal. Berbeda, tapi mereka sudah merating sekitar hampir 3.000 perusahaan di seluruh dunia dan akan dibawa impor ke sini. Sudah ada sejumlah lembaga yang menggunakannya di sini. Dan mereka bisa jadi menggunakan standar yang berlaku di sana untuk di sini. Jadi kita harus kuat, harus benar-benar paham lembaga-lembaga ini. Dan bagaimana ESG diterapkan tentu saja kita harus perhatikan. Badan Pengawas Pasar Modal di Amerika pun telah melakukan amandemen terhadap ketentuan mengenai ESG. Tidak lain adalah karena keributan-keributan sudah terjadi. Tetapi saya harus katakan kepada Anda, basic idea di balik ESG ini sangat brilian dan sangat baik. Dan tentu saja kita harus jaga mengenai governance dari lembaga-lembaga rating ini. Dan tentu saja untuk itu kita harus berpengetahuan. Kontroversi apa secara umum yang terjadi dapat kita simpulkan, ratingnya berbeda-beda dan jumlah perusahaan yang rating agak sangat banyak dan tidak konsisten satu dengan lainnya. Yang kedua, mereka bisa merubah elemen-elemen dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ini kadang-kadang membingungkan. Tiba-tiba Anda bisa keluar dan kadang-kadang ini bisa merusak reputasi. Yang ketiga tentu saja metodenya belum mature, jadi masih belum matang dan tentu saja budaya setiap bangsa berbeda-beda. Yang keempat ini mungkin juga ada political agenda. Jadi masing-masing bangsa tentu saja bisa saja menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Apalagi partai politik semakin ke tengah, jadi ada partai kecil dengan gagasan tertentu bisa masuk, tiba-tiba mereka bisa menguasai jadi menteri luar negeri, menteri pendidikan, dan kemudian kebijakannya dipaksakan ke negara lain termasuk ke negara kita. Kemudian sebagian bisnis masih menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup baik pada bidang-bidang yang mereka keluarkan. Padahal kita masih menganggap itu penting. Dan dari semua itu saya perlu ingatkan kepada Anda. Yang terpenting itu adalah aspek sustainability. Kita tidak anti ESG, kita perlu menerapkannya. Ini adalah bidang yang sangat penting untuk penerusan kehidupan. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang pernah saya baca dari ungkapan yang disampaikan oleh Jody Watley, seorang penyanyi. Dia mengatakan bahwa tidak perlulah menunggu approval rating, penilaian, bahkan likes dan sebagainya seperti di dunia maya itu. Yang perlu kita lakukan adalah selalu lakukan yang terbaik untuk membuat sesuatu menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Dari situlah kita akan bergerak agar kita bisa mencapai hasil yang lebih sustainable. Demikianlah Jody Watley, and stay relevant.